Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Astuti, NPM 26751013 dari Prodi Agribisnis 2A Politeknik Negeri Lampung, mata kuliah Komunikasi Bisnis. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang produk gulaku yang dikelola oleh perusahaan Sugar Group Companies dari tebu. Gula adalah suatu karbohidrat sederhana yang menjadi sumber energi dan komoditi perdagangan utama. Kita ketahui, tebu merupakan salah satu komoditas atau komoditi yang dikelola atau banyak dikelola oleh petani di Indonesia. Maka dari itu, Sugar Group Companies adalah salah satu perkebunan tebu Indonesia gula terbesar dan kompani gula manufaktur. Nah, letak utama perusahaan Sugar Group Companies ini yaitu berada di Provinsi Lampung. Dan saat ini didukung oleh 12 kantor cabang di seluruh Indonesia. Sudah banyak sekali ya teman-teman cabang dari perusahaan tersebut. Gula perusahaan yang terintegritas dengan perkebunan gula dengan total 94.000 hektar yang ada di Lampung. Belum kita hitung yang berada di tempat-tempat yang lain ya. Selanjutnya yaitu bahan utamanya ialah tebu, yang merupakan tumbuhan monokotil dari famili rumpun-rumpunan. Batang tanaman tebu memiliki anakan tunas dari pangkal batang yang membentuk rumpun. Nah, waktu yang digunakan atau yang diperlukan untuk menanam tanaman tebu yaitu sepanjang 11-12 bulan untuk musim tanam. Kemudian, asal tanaman tebu tersebut yaitu berasal dari daerah tropis basah sebagai tanaman liar. Adapun proses pengolahan gula tebu tersebut, yang pertama yaitu proses ekstraksi. Proses ekstraksi yaitu atau disebut juga jus atau sari tebu. Caranya yaitu dengan menghancurkan tebu dengan mesin penggiling untuk memisahkan ampas tebu dengan cairannya. Nah, kemudian cairan tebu dipanaskan dengan boiler. Jus yang dihasilkan masih berupa cairan yang kotor atau terdapat sisa-sisa tanah dari lahan, serat-serat berukuran kecil dan ekstrak dari daun dan kulit tanaman. Semuanya bercampur di dalam gula. Kemudian tahap yang kedua yaitu liming atau disebut juga dengan pengendapan kotoran dengan kapur. Nah, berarti di sini bahan utamanya yaitu kita memerlukan kapur. Dari tahap yang pertama yaitu jus tebu atau hasil yang diperoleh dari ekstraksi itu dibersihkan dengan menggunakan semacam kapur yang akan mengendapkan sebanyak mungkin kotoran. Kemudian kotoran itu dapat dikirim kembali ke lahan. Dan proses inilah yang dinamakan dengan liming ya teman-teman. Selanjutnya yaitu yang ketiga, proses evaporasi atau disebut juga dengan proses penguapan. Nah, proses evaporasi ini dilakukan untuk mengentalkan jus menjadi sirup dengan cara menguapkan air menggunakan uap panas. Nah, terkadang juga sirup dibersihkan lagi tetapi lebih sering langsung menuju ke tahap kristal tanpa adanya pembersihan lagi. Dan tahap yang keempat, kristalisasi atau pendidihan. Di sini sirup ditempatkan ke dalam wadah yang sangat besar untuk dididihkan. Di dalam wadah ini air diuapkan
sehingga kondisi untuk pertumbuhan kristal gula tercapai. Nah, pembentukan kristal di dalam pembentukan kristal gula tercapai. Nah, pembentukan kristal diawali dengan mencampurkan sejumlah kristal ke dalam sirup. Sekali kristal terbentuk, kristal tercampur yang dihasilkan dan larutan induk diputar dalam alat sentrifugasi untuk memisahkan keduanya. Bisa diumpamakan seperti pada proses mencuci dengan menggunakan pengering pemutar. Kristal-kristal tersebut kemudian dikeringkan dengan udara panas sebelum disimpan. Tahap yang kelima yaitu penyimpanan. Nah, gula kasar yang dihasilkan akan membentuk gunungan coklat lengket selama penyimpanan dan terlihat lebih menyerupai gula coklat lunak yang sering dijumpai di dapur-dapur rumah tangga. Kemudian tahap yang keenam yaitu affination atau afinasi. Tahap pertama pemurnian gula yang masih kasar adalah pelunakan dan pembersihan lapisan cairan induk yang melapisi permukaan kristal dengan proses yang dinamakan dengan afinasi. Kemudian tahap yang ketujuh yaitu karbonatasi. Tahap pertama pengolahan cairan gula berikutnya bertujuan untuk membersihkan cairan dari berbagai padatan yang menyebabkan cairan gula keruh. Nah, pada tahap ini beberapa komponen warna juga akan ikut hilang ya. Tahapan ke-8 masuk pada tahapan penghilang warna. Pada tahapan ini terdapat dua metode umum untuk menghilangkan warna dari sirup gula. Keduanya mengandalkan pada teknik penyerapan melalui pemompaan cairan melalui kolom-kolom medium. Salah satunya dengan menggunakan karbon teraktivasi granular yang mampu menghilangkan hampir seluruh zat warna. Proses ke-9 yaitu sejumlah air diuapkan di dalam panci sampai pada keadaan yang tepat untuk tumbuhnya kristal gula dan sejumlah bubuk gula ditambahkan ke dalam cairan untuk mengawali memicu pembentukan kristal. Ketika kristal sudah tumbuh campuran dari kristal-kristal dan cairan induk yang dihasilkan, diputar dalam sentrifugasi untuk memisahkan keduanya. Nah, proses ini dapat diumpamakan dengan tahap pengeringan pakaian dalam mesin cuci yang berputar. Kristal-kristal tersebut kemudian dikeringkan dengan udara panas sebelum dikemas atau disimpan siap untuk didistribusikan. Gulaku ini juga terbilang cepat menyebarnya pada saat didistribusikan, karena distributornya dikenal sebagai salah satu distributor yang masif, yang juga sukses memasarkan minyak goreng Vilma. Pasar gula pasir memang amat besar dan sejauh ini masih dikuasai gula curah dan gula untuk segmen industrial. Kemudian, kemasan yang terdapat pada produk gulaku ini, kemasannya yang bagus dalam bentuk kecil-kecil akan lebih mudah meningkatkan brand image produk. Nah, bagaimanapun, dengan kemasan tersebut, jumlah anggota masyarakat menengah sampai atas perkotaan yang menyukai produk higienis dalam kemasan bersih dan rapi makin banyak. Mereka juga cukup memperhatikan soal kebersihan dan tampilan produk. Jadi di sini tampilan produk itu sangat menarik perhatian dari konsumen.
Baik, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.